Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Yang saya hormati sahabat saya Pak Budi sebagai pengurus pimpinan Yayasan Madaniyah Firman dan bapak yang lain, Ustaz Arifin, bapak ibu dan anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini Idul Adha tahun 1440 Hijriah kita telah melaksanakan sholat Id. Sholat Id apa tadi? Sholat itu berapa rakaat? Takbir pertama, rakaat pertama takbirnya berapa kali? Yang kedua, Idul Adha merupakan atau maknanya Idul Adha itu hari raya Lebaran, hari raya korban, satu kali korban. Diceritakan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, Abu Nabiya Imamul Ummah, yang berasal dari kampung Ur Asdim Babilonia. Kalau sekarang 10 km selatan Baghdad sekarang. Nabi Ibrahim mendapatkan cobaan yang sangat berat, menyaksikan bapaknya menyembah berhala. Bukan hanya menyembah berhala, malah memahat berhala. Bapaknya itu namanya siapa? Azar, namanya Syekh Azar. Coba betapa sedihnya dalam hati Nabi Ibrahim, bapaknya menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim berbuat ketika masyarakat lagi ada perayaan di lapangan, beliau masuk ke tempatnya patung, tempat ibadah, dipecahin semua, dipecahin. Nah, ditinggal yang besar, ditinggal, disisakan, tidak dipecahkan, malah tampak yang bekas memecah. Patung-patung kecil itu dikalungkan di lehernya patung. Nah, setelah ketahuan masyarakat, orang-orang ribut semua geger, siapa yang bukan seperti ini? Ada yang mengatakan qalu sami'na fa qala Ibrahim. Ini pemuda nama Ibrahim ini, saya dengar dia sangat berhala. Ada pemuda namanya ini. Jadi Nabi Ibrahim sejak muda itu sudah menjadi aktivis agama tauhid, sangat anti berhala. Masih muda itu, sabar, pemuda. Mudah-mudahan nanti kita yang muda-muda ini menjadi pejuang-pejuang agama. Bisa Nabi Ibrahim masih muda. Oh, misalnya nafatan pemuda. Oh, Nabi Ibrahim diberontakkan, dibakar Raja Nabucodonosor yang terkenal dengan Namrud, tapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dibakar selama sebulan. Disitulah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Api menjadi dingin. Api jadi dingin. Ya narkuni bardan wa salama. Wahai api, jangan kau berdingin dan aman. Kalau katanya, kata tafsir, saatnya tidak ada kata-kata penyelamat, Ibrahim mati kedinginan oleh api. Ibrahim bisa mati kedinginan oleh api. Dan Allah mengatakan api jadi dingin. Tapi ketika ada kata-kata wasalaman, dingin yang menyelamatkan. Nah itu
keponakannya Nabi Lut, keluarganya, istri namanya Sarah, hijrah ke barat. Dari Irak kan timur tuh, Irak timur, jalan ke barat. Jumpa dengan sungai. Sungai namanya Nahrul Urdun, sungai Jordan. Menyeberang sungai tanpa genteng, tanpa perahu. Menyeberang sungai itu dikatakan, menyeberang itu dikatakan Al-Barok. Maka Ibrahim dikatakan Ibrani, penyeberang. Hebron, Ibrani dari kata-kata Al-Barok, ubur, menyeberang. Selamat. Setelah itu sampai ke negeri Mesir. Karena Siti Sarah tidak punya anak mandul, Nabi Ibrahim nikah lagi dengan orang Mesir, namanya Siti Hajar. Ini kan cerita, kalau nggak ada 2 bulan cerita ini. Hajar hamil istri ini, melahirkan punya anak laki namanya Ismail. Kalau bahasa Ibrani Ismail, Isma mendengar il Tuhan. Ibrahim itu kalau artinya bapaknya umat, itu bapak rahim umat. Punya anak Ismail. Setelah punya anak, istri Tuhan cemburu karena merasa mandul, iri kepada istri mudanya. Punya anak, Allah memerintahkan Ibrahim agar pindah ke selatan, hijrah ke arah selatan. Di bawah itu si muda dan anak masih baby itu, masih bayi itu. Jalan jauh daripada pasir, sekarang saya kalau yang pesawat Jeddah, kalau sendiri 1,5 jam, 1,5 jam, ini jalan kaki. Sampai pada Biwadi Berjidai, sampai di tempat jurang yang tidak ada air setetes pun, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Allah perintahkan Ibrahim berhenti di sini. Bertafsir nurut saja. Kalau kita ngeyel, sampai sini itu nggak nurut saja. Ya, istirahat, vertikal duduk. Ibrahim istrinya Hajar, bayinya Ismail, baru istirahat sebentar. Allah perintahkan agar Ibrahim kembali ke utara ke Palestina, ke istri tua. Nah ini gimana ini? Istri muda dan anak bayi juga tinggal. Ibrahim taat, sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan. Cepat berangkat meninggalkan istri dan anaknya tanpa menengok belakang. Kalau lewat nanti kasihan. Beliau alihnya terus jalan, dipanggil-panggil aja. Mau kemana Ibrahim? Gak jawab. Akhirnya Hajar tanya, apakah ini perintah Allah? Ya. Jawabnya Hajar. Apakah ini perintah Allah? Ibrahim ya. Maka Hajar berkata, kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Nah, dikasih tahu Ismail, bayi Ismail itu kehausan, kelaparan. Hajar berusaha cari apa? Bisa makan, bisa minum, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tumbuhan tidak ada. Air tidak setetes pun. Hajar bingung mencari suatu aliran antara sofa dan jangan bayar seperti sekarang anggur ada AC-nya malah bisa pakai kursi dorong, bisa pakai skuter lagi. Dulu di batu itu ternyata tidak menjumpai apa-apa, tidak ada air tersebut dan tidak ada makanan apapun. Ismail semakin menangis, kelaparan, kehausan, menjadi-jadi tangisnya itu. Kakinya menghantam-hantam tanah. Dari ujung kakinya itu keluarlah mujizat besar sumur dari ujung kakinya Ismail itu yang sampai sekarang tidak pernah berkurang, jangan habis, berkurang saja. Padahal di pagi itu gak ada sungai, gak ada danau, gak ada apa-apa. Pernah waktu ada renovasi Masjidil Haram tahun 83 itu, di 42
waktu dibangun jam-jam di Mantor itu supaya airnya habis atau berkurang dengan pompa 10 nggak berkurang. Akhirnya dibangun supaya bisa asal di bawah. Kalau sekarang sudah tutup nggak bisa kelihatan. Setelah ada air, ada kehidupan. Yang pertama kali tahu bahwa ada kehidupan, burung dari arah selatan terbang ke arah tertentu. Diamati oleh suku Arab dari selatan, namanya suku Jurhum. Sebab mengikuti arah burung, ternyata sampai ke tempat di situ ada sumber air. Maka Jurhum tetap tinggal di sini. Itulah Masjidil Haram sekarang itu. Haram. Maka Jurhum tinggal di tempat itu, lama-kelamaan menjadi berkembang biak. Ibrahim 9 tahun sudah kami pada anaknya dan istrinya datang ke Mekah, istri dan anaknya. Begitu kami malam-malam tidur mimpi Allah perintah agar Ibrahim berkorban mempersembahkan putranya. Laki-laki banyak sudah tahu. Tadi dia sudah tahu yang gambar Ismail. Ibrahim tanpa bingung menyampaikan mimpinya kepada anak Ismail. Ismail jaga dengan tegar, dengan iman yang matang. Jalankan perintah Allah, ya abadi, wahai ayahku. Kata dia, insya Allah nasrobihin. Insya Allah saya sabar. Kemudian Ibrahim dan Ismail ke arah gunung Jabal Morgan di dekat Musdalifah. Dan Ismail nanti pisaunya tajam, dan pisaunya ayah kalau ada bekas darah cuci yang bersih supaya jangan ditanyakan oleh ibu saya, kemudian jangan tanya darah apa ini. Sudah siap, Ismail dibalikkan, akan dipotong tinggal menjalankan pisau. Malaikat Jibril datang membawa kibas. Jibril mengatakan, engkau telah mentaati perintah Allah, sekarang lepaskan Ismail. Allah menjadi Ismail dengan kambing kibas. Itu suatu cerita betapa Nabi Ibrahim, Nabi yang juga ulul azm, Nabi pilihan. Ada 5 ya. Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Isa, jadi Muhammad SAW. Ulul azm namanya. Nabi yang berat cobaannya. Nabi Ibrahim diberi cobaan oleh Allah yang luar biasa. Tapi dengan sabar dan tawakal, perintah Allah dijaga semuanya. Insya Allah kalau berubah bapak sini, ya, umat Muhammad, umat yang sabar, umat yang tawakal, umat yang hatinya bersih, mantap iman kepada Allah, insya Allah akan diberi kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan dunia ini dan akhirat. Setelah Ibrahim sampai ke Palestina, Oshlin dan kasihlah Sarah hamil. Sarah hamil punya anak Ishak. Ishak punya anak Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang dipanggil Israel. Israel itu hamba Allah. Israel maknanya hamba Allah. Israel punya anak 12. Cicinya dari Ibrahim 12 waktu itu, yang dari Bani Israel. Namanya Raubin, Zabulon, Samsun, Yahuda, Levi, Gad, Dan, Asir, Yasakar, Bunyamin, Yusuf. Tadi Bunyamin, Yusuf. Itu Bani Israel 12 orang. Jadi sekarang perang antara Al-Qis dan Israel itu sebenarnya satu bapak, satu bapak, beda ibu saja. Nah, itulah Bani Israel. Oleh karena itu, Idul Adha merupakan sejarah sangat penting, mengandung sejarah sangat penting, dan sejarah bukan hanya
untuk cerita dongeng. Di sini ada nafsunya, di sini ada dars, ada pelajaran, ada teori ilmiah bagaimana seorang Ibrahim, bapaknya para nabi, para rasul mendapatkan ujian cobaan yang sangat berat, tapi beliau jalankan ujian tersebut dengan penuh pasrah dan teguh sabar. Itulah sikap spiritual. Namanya sikap spiritual. Namanya mauqif ruhani. Insyaallah selama kita masih punya iman, agama sangat penting sekali itu. Insyaallah kita siap menghadapi tantangan apapun, baik tantangan bersifat duniawi maupun agama. Terima kasih. Syukur untuk terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.